Dia pun mengatakan bahwa dia bisa membawanya ke tempat yang bahkan si kepala singa Tang pun tak mampu. Setelah dia menyerahkan kartunya, Tang Pang dengan santai melemparkan komentar bahwa lebih dari setengah muridnya terdahulu sudah menjalin ikatan kuat sebelum kelulusan. Tapi sebelum Pang bisa berubah pikiran, wanita itu menyeringai dan langsung mendaftarkannya sebagai muridnya dan Sumi pun ikut serta. Setelah itu, Fu mendekat dan mengatakan dia ingat nama wanita itu, Luo Fengrao, wanita sekuat baja yang bahkan lebih kejam dari kepala Tang. Hari berikutnya, dia memberi Pang pelajaran pribadi tentang membina semua meridian di anggota tubuhnya, terutama kaki karena dianggap selemah mie basah. Pang lalu menenggak 3 pil di depannya, yang langsung mengeraskan tulang di lengannya. Beberapa jam dalam latihan fokus, dia merasakan energi panas mempuncak dalam tubuhnya, yang ternyata adalah sebuah terobosan. Luo menyuruhnya membawa Sumi lain kali agar bisa mulai belajar teknik bela diri. Sementara, dia bersorak karena berhasil mencapai peringkat pertama dan minta permen peringkat pertama. Dia langsung ditolak keras untuk diingatkan bahwa teman-teman energi tidak tumbuh di pohon, dan dia diusir dari rumah. Hari berikutnya, Luo bertemu dengan 2 murid barunya, dan menunjukkan tendangan ala Bruce Lee untuk menunjukkan seperti apa serangan sejati. Dia menjelaskan bahwa seniman bela diri sejati menyalurkan kekuatan pembentukan tulang ke satu titik serangan, dan menyuruh Pang mencobanya. Dengan penuh semangat, Pang melakukan tendangan hebat, tapi pantulannya merusak kakinya parah, hingga dia tak bisa berlatih selama beberapa hari. Luo dengan santai bilang dia lupa menyebutkan kalau Pang butuh sepatu baja. Kemudian, dengan tertatih, dia menuju departemen logistik menggunakan kruk, sambil mengeluh sepanjang jalan. Dia membangunkan kakek pemarah yang sedang tidur siang di meja depan untuk membeli sepatu. Tapi pria itu menyipitkan mata dan bertanya kenapa bocah sepertinya butuh sepatu baru. Setelah Fang menjelaskan bahwa dia hanya terluka, si kakek berkata bahwa sepatu peringkat E akan menghabiskan sebuah ginjal dan setengah dalam bentuk kredit. Melihat wajah ketakutan Fang, si kakek menawarkan sepatu di rank edisi Yeezys dengan harga 2 ginjal. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga pergi ke klub bela diri untuk latihan, tapi hendak pergi karena tempatnya sudah dipakai, hanya untuk dipanggil oleh sekelompok senior dengan nada sinis. Seorang pria berambut panjang maju, mengatakan karena Pang berhubungan dengan Wang, orang yang memukuli kakaknya, maka dia akan menyelesaikan urusan itu dengan juniornya. Sumi memperingatkan Pang agar tidak terpancing karena dia masih cedera. Tapi saat pria itu menyebutnya pengecut, Pang hanya mengangkat bahu pada si badut berotot yang mengeluh soal kakaknya dan menerima tantangan itu. Tahu mereka akan terus mengganggunya jika dia mundur. Dia masuk ke arena dan wasit wanita klub melangkah masuk. Lawan pertama mengeluh, katanya Wang membuatnya terbaring selama 3 bulan dan kehilangan peringkat ketiganya. Tapi Pang menyuruhnya berhenti mengoceh dan mulai bertarung. Si pria yang marah melepaskan aura api dan tinjunya melayang berbahaya dekat wajah Pang saat mereka saling bertukar pukulan berat. Pang mendaratkan tendangan yang kuat tapi tidak banyak berefek. Lawannya lalu membalas dengan pukulan yang tak mampu dibendung penuh oleh Pang dan hampir mematahkan kedua lengannya. Tanpa memberi waktu istirahat, pria itu terus menghujani pukulan, sementara Pang nyaris menghindar dan mulai memohon agar pria baik itu tidak menghancurkan tengkoraknya karena dia jelas tidak tahu cara bertarung. Sikap ragu-ragu itu makin membuat lawannya geram.